warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali saya ingin mengajak kepada kita semua mengikuti tradisi para ulama-ulama terdahulu yang memang terbiasa ketika membaca kitab yang baru atau baru dimulai, biasanya membacakan Al-Fatihah kepada penulisnya. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan dan dikenal. Jadi lebaran kemarin saya silaturahmi kepada ulama sepuh di daerah Sumatera Utara. Ada suatu hal yang menurut saya amat sangat mengejutkan dari ucapan beliau, yang itu saya simak dengan baik, bahwa kata beliau, kalau ingin ruh kita nyambung kepada orang yang kita cintai, apalagi orang itu adalah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ulama-ulama, maka kata beliau, yang kita lakukan itu adalah sering mengirimkan Al-Fatihah. Ustadz kan baca Al-Fatihah nggak sampai. Ini problematika yang sampai hari kiamat nggak bakalan selesai. Ini bagi bapak ibu yang percaya saja. Kedahsyatan dari Al-Fatihah yang kita bacakan itu rutin, itu ibarat kita sering mengirimkan sesuatu kepada orang, mohon maaf, orang itu pasti nyari-nyari, ini kiriman dari siapa? Iya kan? Karena udah terlalu sering, itu orang pasti penasaran. Sampai pada akhirnya dicari, ternyata yang ngasih si anu. Itulah manfaatnya ayahanda ibunda, kita rajin-rajin baca Al-Fatihah kepada Nabi, ya kan? Kepada sahabat, siapa yang kita kenal, sahabat Nabi yang paling kita kenal, misal Abu Bakar, Umar, Ali, atau siapapun. Maka cara menyambungkannya, karena kita tidak pernah berjumpa, adalah dengan kita kirimkan Al-Fatihah. Maka dari itu ayah bunda, ibunda, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ini penulis kitab ini adalah ulama besar, namanya Abi Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakar Al-Qurtubi, menulis kitab, nama kitabnya At-Tazkirah bi ahwalil mautha wa umuril akhirah ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan ayahanda ibunda bacaan Al-Fatihah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan disampaikan kepada penulis kitab ini. Baik. Kayak ada suara apa ya? Suara kelaparan gitu ya dari sebelah. Ada aja ya. Udah tahu nggak jauh dari masjid kan? Kita anggap lupain aja lah ya. Kita anggap mungkin dia lagi zikir gitu. Nah, jadi nggak usah kita benci. Karena mohon maaf, ini apa sih namanya? Bagaimanapun itu adalah makhluk Allah. Betul ya? Nah, dan itu juga berbunyi atas kehendak Allah. Ya kan? Nggak ada yang mesen. Dan kita pun duduk kayak gini ngaji, kebetulan itu bunyi juga atas kehendak Allah gitu. Jadi ya udah, ini adalah nikmat dari Allah. Kalau memang ini ujian untuk kita yang sedang di sini, mudah-mudahan kita tidak merasa bising, ya. Ya anda ibunda ya, mudah-mudahan jadi jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena binatang nggak boleh dibenci apapun itu. Mau dia semut lain sebagainya, kecoa. Kadang-kadang kan ada emak-emak ini jumpa kecoa, cara bunuhnya itu bukan sekali bunuh,
dicabutinya kakinya satu-satu ya kan. Kata kecoa itu, ampun gitu. Enggak, dicabutinya satu-satu. Nah, oke, baik. Apa sih isi kitab ini? Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, isi kitab ini adalah bercerita tentang bi ahwalil mauta, artinya bercerita tentang kematian, ya, wa umuril akhirah, dan cerita tentang akhirat. Kita harus percaya kematian itu pasti dan akhirat itu pasti, betul nggak? Ya kan? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Orang-orang yang beriman bil ghaib. Bil ghaib itu apa? Bil ghaib itu kata para ulama tafsir dalam kitab tafsir Jalalain, sesuatu yang mohon maaf misalnya bi ahwalil qabri wal ba'si wal akhirah, itu semuanya adalah sesuatu yang memang kita apa sih namanya nggak tahu, tapi pasti. Bahkan ada sebuah contoh, izin minum. Ada sebuah contoh gini. Ada orang yang percaya sama akhirat, lalu dia beramal ibadah. Artinya dia sholat, dia zikir, kemudian dia ke masjid. Dia berusaha lah menjadi orang baik selama di dunia ini. Ke masjid nggak pernah tinggal, baca Quran nggak pernah tinggal, ya. Ada kemudian acara majelis taklim, kemudian dia datang hadir ikut gitu. Lalu tiba-tiba setelah dia mati, rupanya akhirat itu ada. Lalu ada orang yang kedua, memang nggak percaya sama sekali. Pokoknya dia anggap akhirat itu nggak ada. Akhirnya kerjaannya ke tempat maksiat gitu, menipu orang, menzolimi orang, mengkriminalisasi orang, mengambil uang rakyat, mengambil yang bukan haknya. Tiba-tiba dia mati, rupanya akhirat itu ada. Ayo gimana coba? Kan nggak bisa balik tuh. Jadi lebih mending kita yang mohon maaf lahir batin percaya sama akhirat, yang kemudian menimbulkan kita ini mempersiapkan diri agar kemudian ada bekal balik, ketimbang nggak percaya sama sekali. Takutnya nanti rupanya ada. Kan ada orang yang mengatakan, aku nggak percaya sama akhirat, akhirat itu nggak ada. Akhirnya dia nggak mau ibadah. Ternyata setelah dia mati, akhirat itu ada. Kata malaikat, ayo mau lari kemana? Kan nggak bisa lari. Mending kita yang mohon maaf, kita percaya, lalu dengan kita percaya akhirat itu ada, akhirnya muncul kekhusukan di dalam ibadah, muncul semangat dalam baca Quran. Nah sekarang ini jujur-jujurannya aja lah, kenapa kita ini mohon maaf lahir batin mau duduk di majelis ilmu macam begini? Ingin dapat pahala, betul ya? Betul nggak kira-kira nih? Yang kedua pingin dapat ilmu, ya. Yang ketiga pingin doa dari malaikat, karena memang setiap duduk di majelis ilmu begini pasti didoakan kan, Allahumma firlahum, Allahumma arhamhum, ya Allah ampuni dosa semua orang yang hadir ini, amin. Ya Allah rahmati semua orang yang hadir ini, amin. Pokoknya yang ada utang mudah-mudahan lunas hutangnya. Yang belum nikah insya Allah gimana ceritanya? Kok tambah lagi Pak? Kan belum. Oh iya. Apa Pak ini luar biasa nih. Nggak apa-apa, karena mohon maaf satu ekor sapi itu untuk nggak nyambung. Satu ekor sapi itu untuk 7 orang, betul ya? Di sini untuk berapa orang? 7. Satu laki-laki itu untuk 4 perempuan. Nggak nyambung kayaknya. Saya ulang lagi lah. Satu ekor sapi untuk 7 orang, betul nggak kira-kira? Betul kan lah kalau betul. Betul. Satu laki-laki untuk 4 orang. Betul nggak kira-kira? Nggak yakin. Ya udahlah kalau nggak betul. Baik. Jadi rumusnya begitu. Makanya beliau menulis kitab ini sebenarnya untuk menguatkan kita semuanya. Bahkan ayah bunda yang dimuliakan Allah ini,
Saya coba dari tadi baca-baca ini, dari tadi malam ya. Itu ada riwayat bahwa diriwayatkan anna A'rabiyan kana yasiru 'alal jamalilah fakharral jamal mayitan. Saking gak percayanya orang tentang kematian, lalu kemudian tentang akhirat, ini zaman dulu ada orang Arab Badui. Suatu ketika dia pergi naik onta. Setelah dia naik onta, tiba-tiba onta yang dia kendarai ini, yang dia naikin, itu mohon maaf tumbang, jatuh, mayitan, lalu mati. Fanazalal Arabiyyu an. Lalu orang Arab Badui ini turun dan wa yaj'ala yatufu bihi wa yatafakkaru bi. Orang Arab Badui ini yang tadi ngendarai onta tadi itu, tiba-tiba dia turun dari onta yang mati ini, lalu dia berkeliling-keliling sambil mikir. Dan dia berkata, "Malaka la takum, kenapa engkau enggak mau berdiri lagi? Malaka la tumu'as, kenapa engkau enggak mau bangkit? Hazihi a'dauka kamilah wa jawari'uka salimah." Kan kamu punya anggota tubuh yang masih sempurna dan kamu masih punya semua organmu itu masih selamat, artinya nggak ada yang kurang. Kalau misalnya bicara mata ontanya masih ada, bicara kaki onta masih ada, bicara kepala onta masih ada. Pertanyaannya, kenapa dia nggak mau berdiri, kenapa nggak mau bangkit? Orang Arab Badui zaman dulu, mohon maaf, sebelum mengetahui bagaimana hal ihwal kematian ini, lalu kemudian hal ihwal akhirat itu, dia terkejut. Kok bisa-bisa nih onta mati? Akhirnya dia keliling-keliling dan berpikir, apa yang jadi masalah? Kalau ditengok-tengok nggak ada kurang. Akhirnya ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bingung dan dia merasa takjub terhadap kejadian itu. Beruntunglah kita orang Islam ini, Allah berikan akal, Allah sampaikan informasi tentang Al-Quran, sehingga setiap orang yang meninggal dunia kita yakini kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Betul ya? Dan yang mati itu mohon maaf bukan badannya. Kan gitu ya? Kita meyakini orang-orang yang beriman ini sebenarnya dia bukan mati, bal ahya walakin la tash'urun. Sebenarnya orang yang beriman itu hidup, tapi kan orang nggak banyak tahu. Sebenarnya kan kita cuma pindah. Sebagaimana kita maklumi dan pahami bahwa kehidupan kita ini nggak jauh dari 5 perjalanan. Pertama, perjalanan ruh. Berapa lama kita di sana? Kita di sana selama 50.000 tahun. Lalu dari alam ruh kita pindah ke alam rahim. Dari alam rahim kita pindah ke alam dunia. Dari alam dunia kita pindah ke alam kubur. Dari alam kubur kita pindah ke alam akhirat. Finish, nggak ada lagi. Kan gitu ya? Kita ini sekarang di alam yang keberapa? Alam yang ketiga. Setelah kita di sini, apakah selamanya? Tidak. Orang-orang yang beriman yakin dan percaya, likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa kita ini punya jatah waktu. Fa idza jaa ajaluhum, kalau waktunya telah tiba datang, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Diperlambat nggak bisa, dipercepat nggak bisa. Maka bahasa halusnya begini, dokter yang selama ini menyelamatkan nyawa orang, pada saatnya ketika giliran dia juga nggak bisa diselamatin. Betul nggak kira-kira? Ada nggak dokter yang meninggal dunia? Ada. Padahal dokter yang sering nyelamatin nyawa orang. Pakai apa sih namanya? Saya nggak tahu itu apa alatnya itu, Bu. Itu yang kayak model setrika lalu kemudian diinjutkan itu. Apa namanya? Masa nggak ada yang tahu sih? Hah?
Oh, nggak ada yang tahu ya? Ya Allah Rabbi, sama kita Bu. Itu kan ada tuh gitu. Supaya hidup balik gitu. Ayahanda bunda yang dimuliakan Allah, sampai alat pakai kayak gitu loh. Bahkan ada yang mohon maaf yang canggih sekarang itu kan kelihatan ada siapa? Garis-garis gitu ya. Katanya kalau garisnya udah lurus itu mah bahaya, Pak. Iya serius. Tapi kalau garisnya naik turun itu insya Allah masih aman gitu. Kalau nggak percaya dicoba boleh dah. Di ICU biasanya kayak gitu. Nggak, ayah bunda yang dimuliakan Allah. Tapi ini luar biasa loh. Pelajaran kematian. Kalau kita nggak dapat Al-Quran, Pak, nggak dapat hadis Nabi. Coba tengok orang-orang purba kala dulu. Saat meninggal dunia, orang itu nggak tahu Pak mau diapain gitu loh. Kadang-kadang setelah meninggal ya udah dibiarin mereka. Kan datangnya Islam memberikan informasi. Setelah orang meninggal itu diapain, iya kan? Makanya kita orang Islam ini Pak, setelah meninggal bahkan ada ukurannya. Kalau misalnya anak tuh bayi belum sempurna, maka nggak mesti dimandikan, nggak mesti disolatkan, cukup ditanam, kan gitu ya. Tapi kalau misalnya dia udah lahir, udah punya napas, udah sempurna jasadnya, maka itu tetap dilaksanakan fardu kifayahnya. Soal kemudian nanti ada orang tahlilan, lalu kemudian ada mendoa di rumahnya, itu mah tergantung keyakinan masing-masing. Kalau saya masih make, sebab kenapa? Bagaimanapun juga saya orang NU. Ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kan kita mau bicara betapa bahwa kematian itu dulu orang nggak tahu. Itu sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadis lalu kemudian mengatakan la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin najalabi. Jangan jangan salah satu di antara kalian itu berangan-angan atau bercita-cita untuk mati. Lidurrin nazalabi, karena kalian misalnya mendapatkan ujian atau cobaan atau suatu masalah. Jadi kita ini nggak boleh berpikiran bahwa kita ini apa sih bahasanya ya, udahlah mati aja gitu. Sebab kenapa? Hidup ini ayah bunda adalah ibadah. Selama kita hidup ada kesempatan untuk ibadah. Mohon maaf, Allah menilai kita menjadi ibadah itu kan karena masih ada ruh. Maka setiap zikir kita jadi ibadah. Setiap solawat yang kita baca jadi ibadah. Setiap Al-Quran yang kita baca jadi ibadah. Sebab kenapa? Karena ada ruh. Bahkan tidurnya orang yang masih ada ruh bisa jadi ibadah. Tapi kalau udah nggak ada ruh di dalam jasad kita, tiba-tiba ada orang yang nggak ada ruhnya dalam jasad, lalu datang ke masjid ini, nepuk pundak Akbar, aku makmummu ya gitu ya kan. Tengok si Akbar ke belakang, ini kan bapak yang mati kemarin, ngapa datang, kata dia kan. Ikutan gitu sholat. Itu mohon maaf, semua orang Pak kabur buyar. Suami ibu yang udah meninggal dunia tiba-tiba tengah malam ngajak ibu sholat tahajud, kira-kira mau nggak? Bagus-bagus lah Bu, suami ibu datang tengah malam ngajak sholat tahajud bareng-bareng, mau nggak? Suami Bu. Masalahnya suami Bu waktu masih hidup nggak mau ngajak tahajud, ya kan? Udah mati baru. Jadi memang begitulah. Makanya Rasulullah SAW dalam banyak hadis ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan betapa bahwa kita itu jangan pernah berangan-angan atau berniat untuk kematian. Andai kata pun, fa in kana la buddha mutamannian, andai kata pun kita masih ada rasa kok kayaknya hidup ini udah sumpah, nggak tahu lagi jalan dan lain sebagainya, udah mentok kanan dan kiri atas bawah, kita udah nggak tahu lagi, maka cita-cita itu masih ada, maka falyakul, doalah. Apa doa kita? Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan li. Ya Allah ya Rabbana, andai kata memang saya masih diizinkan untuk hidup, maka jadikan hidup saya ini
menambah kebaikan bagiku. Andai kata masih Allah izinkan kita untuk hidup, manfaatkan hidup ini untuk jadi orang baik. Tapi kalau toh memang kematian itulah yang terbaik bagi kita, wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, tapi kalau kematian itu memang udah menjadi kesudahan bagi kita, maka jadikanlah kematian itu juga untuk kebaikan bagi kita, agar enggak melakukan dosa, enggak melakukan kesalahan, menyudahi segala aib-aib dan dosa-dosa kita yang selama ini. Udah. Jadi tetap pada akhirnya kebaikan. Makanya kalau doa, ya Allah, kalau seandainya ini baik untukku, ridhoi. Kalau enggak baik untukku, dalam ridhomu juga. Jadi semua dalam ridho Allah, Pak. Jadi kalau misalnya kita mau beli tanah, kita bimbang, doa aja sama Allah, ya Allah, kalau beli tanah ini menjadi yang terbaik untukku tanah ini, maka ridhoi. Tapi kalau tidak, ya Allah, maka juga dalam ridhomu. Ya Allah, kalau misalnya nambah istri, agar semua kayak, enggak, ini contoh aja Bu, tenang aja, kenapa sih contoh kok nggak boleh? Ya Allah, ya andai kata menambah istri ini adalah sesuatu jalan yang engkau ridhoi, ridhoi. Tapi kalau memang enggak, ya juga dalam ridhomu. Sehingga semua dalam ridho Allah. Iya kan? Kan ada orang sakit Bu, tapi dalam ridho Allah. Ada orang sakit, tapi enggak dalam ridho Allah. Orang yang enggak sakit, dia enggak dalam ridho Allah. Maksudnya yang mana? Sehat dia, tapi memang enggak tergerak hatinya untuk berbuat baik. Malah dalam keadaan sakit itulah membuat jalan dia sadar dan tobat di hadapan Allah. Banyak orang-orang yang mohon maaf setelah dapat ujian bertubi-tubi baru memunculkan kekhusyukan dalam ibadah. Tapi saat Allah berikan kepadanya sehat, nggak memunculkan. Maka nggak heran kita banyak kita jumpai kok orang yang mohon maaf lahir batin ke masjid pakai kursi roda. Dulu zaman-zaman dia kaya memang nggak kepikiran. Zaman-zaman dia masih cantik, masih jadi apa sih namanya primadona, memang nggak peduli. Tapi ketika sudah bangkrut, sudah hancur, sudah morat-marin, sudah jatuh tertimpa tangga, lalu kemudian dikejar-kejar guk-guk, sangkut pula celananya, ya kan? Mau naik ke batang, tiba-tiba apa sih namanya, rantingnya itu patah, jatuh ke bawah, tiba-tiba harimau sudah membuka mulutnya. Apa nggak ngeri kali hidup orang macam begitu? Itu memang udah bertubi-tubi. Tapi saat begitulah muncul ketakutannya kepada Allah. Ya Allah, saya ngaku salah. Karena kadang-kadang orang gampang sadar kalau memang lagi terjatuh. Saya dulu pernah putus cinta ibu-ibu. Nggak, saya serius ini. Nggak biasa aja. Ini kan pengalaman hidup. Boleh saya ceritakan nggak nih? Boleh lah ya. Dulu sebelum saya jadi artis, ya. Oke. Dulu pernah saya rencana mau melamar seseorang. Tahun berapa ini? Pokoknya kejadian udah lama dah. Jadi waktu saya mau melamar itu, Pak, saya nggak tahu alasannya apa. Waktu itu saya ditolak gitu. Padahal menurut saya, dibilang saya jelek, kan nggak jelek kali ya Pak ya? Nggak kan? Akhirnya ibu-ibu, pengalaman pahit itu lillahi ta'ala membuat saya rajin baca Quran, membuat saya sholat tahajud nggak pernah tinggal, membuat saya menangiskan air mata. Selama ini saya zikir nggak mau nangis. Waktu itu saking pedihnya hati, ya kan, lukanya perasaan, itu mengalirkan air mata. Enggak, ini mohon maaf, ini kan cerita tentang susahnya hidup ya, susahnya hati dan perasaan, memunculkan kekhusyukan di dalam ibadah. Saya nggak nengok soal putus cintanya Pak, tapi saya nengok soal sakitnya. Sakitnya tuh kan nggak di sini ya Bu ya, di sini. Ngeri loh Bu, sama dengan kita dikata-katain orang, itu sakitnya luar biasa. Atau kita difitnah orang gitu, itu luar biasa, nusuknya di hati. Kita nggak melakukan seperti yang dia tuduhkan, tapi tiba-tiba tersebar di mana-mana, kita melakukan seolah-olah yang dia tuduhkan. Itu kan membuat kita makin mendekatkan diri kepada Allah. Itu makanya dalam Al-Quran ada ayat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Yunus, kalau saya tidak salah,
bahwa kehidupan manusia ini saat dia diuji, ujian, cobaan yang kemudian bertubi-tubi, da'ana li rabbih, maka dia berdoa kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berjalan. Falamma kasyafna anhu durruhu marra ka'allam yad'una ila durri massah. Tapi ketika ujian itu Allah angkatkannya, udah Pak, selesai. Nah, jadi itu dia poinnya. Baik ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, sehingga saking pentingnya kita terus-terus mengingat terhadap kematian ini. Apa kemudian kata Nabi? Kafa bil mauti mau'izah. Cukuplah kematian itu sebagai pelajaran. Bahkan Imam Ali mengatakan, wa inna minal ibrah ya'fikal maut ibratan. Dari sekalian banyak iktibar yang Allah tebarkan di atas dunia ini, ya'fikal maut ibratan, cukuplah kematian itu sebagai pelajaran berharga dalam hidup kita. Ya cobalah kita belajar dari kematian. Kalau kita tengok-tengok Pak, apa yang kurang coba? Mau bicara mata Pak, ada matanya. Kaki ada kaki. Lidah ada lidah. Ini Ustaz Suwandi ngomong lancar kayak gini, ini karena masih punya ruh. Kalau udah nggak ada Bu, ya Allahu Rabbi, ini mulut diam. Nengok semua jamaah pun gini. Tiba-tiba datang ketua masjid, tutupnya mata saya. Buka lagi, tutupnya lagi. Buka lagi, tutupnya lagi. Kan orang yang meninggal ada kayak gitu ketua. Ya serius Pak. Itu makanya kalau nutup mata orang meninggal itu Pak, mohon maaf, waktu meninggal langsung ditutup Bu. Mulut kadang-kadang waktu meninggal itu terbuka tuh, cepet tutup. Itu makanya biasanya ada, mohon maaf, tali atau apa selendang gitu ya, itu diikatin tuh Bu. Ibu kalau punya suami, mohon maaf, meninggal Bu, cepat diikat Bu. Cuma mohon maaf kalau sudah meninggal. Jangan belum meninggal masih gor-gor. Udahlah tutup aja kata dia. Itu kayaknya udah punya masalah betul itu. Nah, jadi gitu. Jadi Rasulullah SAW ya menyebutkan tentang kematian ini banyak betul. Sehingga dalam hadis yang lain juga Nabi mengatakan apa? Al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi, dia yang dana nafsu, mampu mengendalikan nafsunya, mampu mengendalikan dirinya waktu hidup, wa amila lima ba'dal maut, lalu kemudian dia berusaha beramal untuk kemudian setelah mati mau kemana, bekalnya apa, kan gitu. Perjalanan dunia ini Bu, mohon maaf, nggak lama loh, paling ya 63 tahun gitulah ya. Likulli ummatin hasad wa hasadu ummati baina sittin wa sab'in. Ya, umur umat Nabi Muhammad ini berapalah pula kan? Paling antara 60 sampai 70. Kan gitu ya. Kalau ada 70 tahun masih sehat aja Pak. Rata-rata Pak orang-orang kaya tuh Pak. Kalau enggak orang-orang yang disiplin jaga kesehatan, kan gitu ya. Kalau awak kayak awak ini Pak, semua main hantam ya kan, daging, apalagi dapat daging kurban gitu ya Bu ya. Wih, enggak apa bagiannya kurang, naik tensi, luar biasa itu memang ya kan. Orang biasanya makan daging Pak naik tensi, kawan tuh enggak kebagian daging naik tensinya ya kan. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ini kalau udah begini modelnya apa sih namanya, nggak dapat bagian kayak gini, lalu emosian lain sebagainya, wah nggak jaga kesehatan lah, udah payah Bu. Sekarang ini umur 40 kadang-kadang Pak, banyak aja Pak, terlalu lama kita di ruangan AC, keluar dari sini mohon maaf buang angin aja kan, patpet put. Ada yang terlalu lama duduk gitu, itu juga mohon maaf bisa sakit. Atau yang terlalu lama bersilah, kadang-kadang kaki kita ini kesemutan gitu ya. Makanya saya ceramah-ceramah Bu, kalau saya tengok emak-emak udah goyang kanan goyang kiri gitu enggak, santai aja Pak. Enggak, ini serius. Saya biasanya udah sentikan aja memang. Karena saya juga mengalami di hal yang sama Pak. Di umur saya yang sekarang ini masih muda. Bagi perasaan saya masih muda. Kan anak baru satu, istri juga baru satu gitu kan. Anak baru 2, istri baru 1. Enggak, ini mohon maaf, bawaannya saja itu terasa Pak. Setengah jam kita bersilah terasa loh. Kadang-kadang kaki kesemutan gitu.
Jadi artinya apa? Bahwa kehidupan dunia ini nggak lama. Itu pun kita harus menyiapkan bekal. Tapi mohon maaf, ada kehidupan yang jauh lebih panjang dari dunia ini. Kok kita santai gitu loh? Kan kalau kita pikir-pikir, Pak, di akhirat itu nggak bentar. Apakah di akhirat 1000 tahun? Kayaknya enggak lah. Apakah di akhirat 100.000 tahun? Lebih. 1 juta tahun? Lebih. 1 miliar tahun? 1 biliun tahun? Lebih. Karena dia enggak ada akhirnya. Kalau susah di dunia ini masih ada akhirnya. Kalau sakit di dunia ini masih ada akhirnya. Tapi akhirat akhirnya di mana? Itu makanya ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah. Ya mudah-mudahan lah. Ini ceramah ini bukan untuk ayahanda ibunda. Ini ceramah untuk yang ceramah ini juga nih. Supaya sadar nih ya. Kita itu mohon maaf lahir batin. Berusaha untuk ikhlas dalam segala hal. Ini kan sulit ya. Ikhlas menafkahi anak, ikhlas memberikan sumbangan, ikhlas beribadah. Pokoknya jangan mengharapkan pujian. Lalu kemudian apa lagi? Agar kita menghilangkan sifat sombong dari diri kita, agar kemudian kita menghilangkan sifat ria. Kadang-kadang nih mohon maaf, kita ini udah rajin sholat, cuma kan rianya masih nampak gitu. Kalau beli cincin baru, kok kayaknya nggak enak kalau nggak dipamerin sama kawan gitu ya. Atau kemudian beli gelang baru gitu, kayaknya nggak enak Pak kalau nggak dipamerin sama kawan, ya kan? Kita misalnya punya mobil baru, kayaknya nggak enak kalau nggak dipamerin sama kawan. Sengaja dikelakson-kelakson depan rumah kita, titik-titik gitu ya. Lalu kemudian ditengok knalpotnya, pagi-pagi disiram-siram gitu ya. Padahal pingin gimana ya supaya direspon kawan, ya Allah kamu barakah gitu ya. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, ini yang kadang-kadang bisa merusak amal ibadah kita. Padahal kita sadar amal udah sedikit yang rusak pula. Sama dengan misalnya kita cari buah siapa? Buya Hamka. Buya Hamka ayahanda ibunda. Kita ngajinya kayak ngobrol aja ya. Nggak apa-apa ya. Nggak usah kayak tabligh obor. Ayahanda. Nggak usah kayak gitu. Kita ngajinya ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya suaranya bisa Pak. Bisa. Cuma saya memang belum makan ini kan, biar kayak Ijai ngobrol aja. Ketua nggak usah siapin makan, aman dah. Nanti kalau cair dari sini saya beli masih di luar aja. Jadi ayahanda ibunda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, enggak maksudnya kita pengen cerita yang aslinya. Betapa bahwa perjalanan panjang itu ya kita harus mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya lah. Makanya kita doa sama Allah, ya Allah bekal saya masih dikit, izinkan saya untuk memperkuat ibadah saya. Nggak ada salahnya loh ayahanda ibunda, kita perpanjangin doa aja. Angkat tangan sambil doa. Ya Allah, sebenarnya hidup saya ini berapa lama lagi sih? Sambil nengok ke kaca, tengok-tengok muka kayaknya udah tua gitu. Saya sering tuh Pak, tengok-tengok kan, udah ada uban gitu. Serius saya udah ada uban, walaupun masih hitam kelihatan kayak ini, ada 1, 2 gitu ya. Saya tengok-tengok muka saya tengok mata saya. Udah berapa kali mata ini main mata gitu ya, sama istri orang ya kan. Nggak serius. Nggak anggap aja lah contohnya kayak gitu. Ini bukan saya, bukan. Nggak, kita jujuran aja. Ya kan? Udah berapa mata coba? Mata kita ini ayahanda ibunda, umur kita sekarang anggaplah 40-50 tahun. Kita boleh jujur ya sekarang ini, muhasabah sebentar. Kira-kira dari 50 tahun umur kita ini, udah berapa jam mata kita nengok HP, berapa jam pula, mohon maaf, mata kita ini nengok yang haram. Berapa jam mata kita nengok Quran, berapa jam mata kita ini mohon maaf, nengok perempuan yang pakai celana pendek, nengok laki-laki yang mohon maaf, bukan suami kita, bukan orang yang halal kita lihat. Ini baru bicara mata. Dari mata yang kita punya ini mohon maaf, 50 tahun Allah pinjamkan mata kepada kita. Mata kita ini lebih banyak nengok mushaf, lebih banyak nengok Ka'bah, lebih banyak nengok orang tua, lebih banyak nengok wajah orang soleh. Atau mata kita ini mohon maaf, lebih banyak nengok pelawak, lebih banyak nengok artis,
lebih banyak nengok hal-hal yang gak penting. Ini baru bicara mata, bicara telinga. Kadang-kadang pagi, orang telinga pagi didengarkan bacaan Quran dari masjid, pagi didengarkan lagu-lagu yang baik. Kita dari pagi, lagu kita itu aja. Di depan orang tuamu kau malukan diriku. Pagi itu Pak. Siang beda lagi. Siang arangedil bedil ri'raf zindagi irfan yaha wajidihim kalhunahu. Ya. Berapa kali kita dengarin misalnya lagu-lagu yang bagaimanakah bila dunia pergi meninggalkanmu, sudah adakah bekal yang dibawa. Jadi itu juga menyadarin kita. Ini baru telinga, mulut. Entahlah. Hari ini aja udah berapa kali kita bohong. Coba jujur. Orang nanya serius kita bohongin. Orang nanya betul-betulan Pak. Kita kadang-kadang Pak memang udah kebiasaan. Si Anu gimana Pak RT? Alah udah mati katanya. Padahal kawan masih hidup, udah mati katanya. Bercanda, tapi candaan yang penuh dengan kebohongan. Walaupun memang dalam Islam bohong itu kan dibolehin. Cuma kan bohong yang boleh itu ada tempatnya. Mendamaikan dua orang yang berseteru. Lalu yang satu kita bohongi, yang satu kita bohongi. Nah, itu mah boleh. Misal ketua bermasalah sama Pak Imam, saya jumpa sama Akbar, Bar, itu ketua kau itu katanya nyesal kali marah-marah samamu, gajimu nggak dinaikin-naikinnya, katanya mau dinaikin gitu. Contoh. Saya bilang sama Akbar kayak gitu. Dah. Lalu kemudian saya jumpa sama ketua itu Pak Imam. Akbar nyesal kali katanya yang kemarin berseteruan itu, dia mau minta maaf, pokoknya nyesal lah. Akhirnya orang ini saya jumpain, padahal nggak ada ngomong berdua ini, saya jumpain tiba-tiba akur, konco bareng, main bareng, aman. Bohong yang kayak gini ayahanda ibunda dibolehin. Bohong yang kreatif kayak gini ya, ini boleh untuk mendamaikan dua orang. Atau bohong dalam huru hara. Tiba-tiba ada orang nyari-nyari saya. Tahu nggak di mana Ustaz Suwandi? Emang ada apa? Rencana mau saya penggal kepalanya. Saya lagi ceramah di sini. Ayahanda jumpanya di simpang sana. Jangan pula ayahanda bilang, lempeng aja, nanti jumpa masjid di situ, di situ lagi ceramah, penggalah kepala ustadz tuh katanya kan, nggak boleh. Jadi ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, nyawa orang masalahnya. Atau kemudian yang ketiga, bohong misalnya seorang istri kepada suami, atau bohongnya suami kepada istri, tapi itu kasusnya yang jelas. Contoh, ibu dibelikan baju sama suami. Contoh ajanya ini, saya nggak tahu nyatanya gimana. Contoh, dibelikan baju sama suami. Bajunya warnanya coklat tua kali. Bahannya ya Allahu Rabbi bu, pas ibu pegang, wih, kasarnya nauzubillah, dipakai mohon maaf kayak gatal-gatal badan gitu ya. Tapi ini pemberian suami. Kalau ibu jujur ngomong, ya Allah bang, membonga abang gitu kan, pasti rusak. Jawaban ibu ketika itu nggak begitu, pasti ngomong, ya Allah bang, elok pakai yang bomboli, nggak warna cunda iko bang di komplek aku lah, nggak ada bang orang yang punya pakaian condo yang abang bolikan kok. Di mana bang boli bang? Elok bang, kamu pakai ya bang ya, ibu pakai lah. Padahal lihat ibu ngomong yang bonga lagi dan gua hancur lah. Bisa lo nyeboli condego.
Terus ibu tanya, bang, ikut harga berapa kan gitu? Saya beli 300.000. Dalam hati ibu, ya Allah bang, bohong abang ya Allah. Dah, ibu yang dimuliakan Allah, akhirnya itu ibu pakai siang malam pakai. Suami ibu nanya, bang, dek, ngapa dipakai terus baju yang abang belikan ini? Udah 2 hari saya tengok kamu pakai terus mah. Ya kan, ibu jawabnya juga nggak boleh jujur. Ibu jawabnya gini, masalahnya bang, nyaman kali baju baru yang abang belikan ini. Kayaknya sesuai lah sama aku kan gitu. Dah. Padahal dalam hati ibu ngomong, saya pakai nih bang siang malam 2 hari nggak gaya ganti, biar cepat rusak bang. Habis itu saya pijat, saya buang ke sungai gitu. Tapi nggak boleh jujur. Sama ketika misalnya mohon maaf, si bapak dimasakin masakan sama ibu, tiba-tiba WA masuk, dicek sama suami, dapat WA dari istri rupanya. Kata istri, abang sayang, abang jangan makan di luar ya, karena dedek atau bebek telah masakin di rumah gitu. Bukan bebek ya, bebek. Oke. Enggak, ini mohon maaf ya ketua, ini urusan orang tua ya, yang enggak mau diam aja dulu. Oke. Dah, lanjut enggak nih? Kita masih ada waktu nih. Kalau menurut bapak ibu pengajian saya nggak berkualitas, nggak apa-apa, undang ustadz yang berkualitas. Ini ustadz yang nggak jelas ini diundang ini. Nah. Akhirnya ini mohon maaf ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, tuh suami nengok WA kayak gitu tentu dibanggakan sama kawan pak. Tengok nih bini Den, suruh makan di rumah. Karena memang mohon maaf jarang suami dapat WA kayak gitu. Ya biasanya kan kita ini bapak dapat WA, jangan lupa beli pempes anak, beli terong, ya kan gitu ya. Beli gas di rumah habis, beli token. Jarang dapat WA, abang sayang makan di rumah ya, udah dedek masakin. Pernah nggak ibu-ibu WA macam tuh sama suami? Apa? Enggak, yang kuat aja jawabnya. Pernah nggak? Nggak pernah. La ilaha illallah, astagfirullahaladzim. Coba bu, bedakan sensasinya. Dah, akhirnya mohon maaf suami pulang. Ketika suami pulang, nyampe di rumah, dimakan tuh. Awak sengaja pak tak makan di luar, perut dah lapar, kerja dah capek, nyampe di rumah, kita makan tuh. La ilaha illallah, asinnya na'udzubillah min zalik. Mata awak berkedip-kedip, perut kembung. Lalu istri sok cantik pula nanya, abang, lain lo mak masakan adik abang katanya. Kira-kira pak jawaban bapak apa pak? Tenanglah ibu, ini giliran bapak. Jawaban bapak apa pak? Jawaban kita pak, mohon maaf, ini kalau bapak apain pasti ribut. Istri udah senang hati, udah dandan, udah masakin, itulah kemampuan dia. Tentu kita jawabnya, ya Allah dek, nggak tahu abang macam begini enaknya masakan. Rumah makan Padang lewat, Pak Nurdin lewat, Sinar Muda lewat. Ya Allah Rabbi, boleh tambah deh, gitu ya kan. Lo mau masakan adik bang, kata suami, lo mau. Padahal dalam hati bapak, ya Allah, ande maaf matilah den. Wah, kalau contohku memang setruk lah laki-laki. Tapi mohon maaf nggak boleh disampaikan. Jadi ini contoh-contoh kehidupan aja sebenarnya. Pada hakikatnya ayah bunda yang dimuliakan Allah, begitulah hidup nih. Bahwa hidup ini nggak lama, itu pun siapan kita harus banyak. Apalagi lah akhirat. Kita bakalan lewat dalam kubur. Tuh cebok tengok kuburan tuh, ada yang umurnya udah 1000 tahun. Ya, kalau kita hitung misal kuburan Nabi lah, Nabi meninggal udah berapa abad coba? Udah 14 abad. Artinya 1400 tahun lebih. Bung Karno
meninggal udah berapa puluh tahun. Kita mungkin punya orang Pak dulu yang pernah kita kenal, misalnya siapalah di Indonesia ini, di Indonesia ini, nggak usah tokoh-tokoh bangsa lah, iya kan? Kayak Soeharto dulu masih hidup, udah berapa puluh tahun meninggal. Ayahanda ibunda yang dimuliakan Allah, itu masih dikubur. Udah berapa lama mereka di sana? Belum lagi perjalanan akhirat. Ada riwayat yang mengatakan kita bakalan mendaki selama 5.000 tahun, menurun selama 5.000 tahun, lalu kemudian mendatar selama 5.000 tahun. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan. Nanti kita dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan sendiri, nggak ada teman, nggak ada saudara, kita berjalan sendiri-sendiri, dan mohon maaf tidak ada sehelai pakaian. Jangan berpikiran bahwa kita bakalan nengok kanan, nengok kiri, ada pemandangan bening gitu, nggak kepikiran. Karena memang pada posisi itu keadaan kita semua bakalan menuju kepada penghisapan. Kalau amal baiklah kita waktu di dunia ini, ya mudah-mudahan selamatlah kita. Saya kadang-kadang mikir, ya Allah Rabbi, andai katalah misalnya meninggal seminggu lagi, saya nggak tahu Pak gimana mempertanggungjawabkan keburukan ini. Kalau ditengok-tengok amal, berapa lah pula amal kan? Walah ustadz kan ustadz ceramah kemana-mana. Iya kalau saya ceramah ikhlas. Kalau saya ceramah ngarepin amplop gimana coba? Enggak, ini serius. Tanya ustadz-ustadz yang lain itu. Jangan saya aja yang diprotes kan gitu. Enggak, serius ini yang bunda. Iya ya bunda juga begitu. Dengar ceramah kayak gini, ada sebagian jamaah itu yang milih-milih. Kalau ustadznya Ustadz Suwandi karena dari Indosiar datang dia kan. Kalau ustadznya yang lain nggak mau dia datang. Kalau ustadznya nggak jelas nggak mau dia. Kalau ustadznya jelas datang. Berarti kan nengok ustadz. Apa udah aja? Ntar lagi ya. Tapi pula kita di sini suka-suka hati kita lah, jam berapa kita aja nih ya. Jadi ayahanda ibunda, tekojui ambo. Nah, jadi itulah kesimpulannya apa nih pengajian kita ini? Kesimpulannya ayahanda ibunda bahwa kehidupan ini sementara, kan gitu ya. Maka mumpung sementara ini, jangan sempat kita kotori dengan hal-hal yang lain. Dan kematian itu pasti, akhirat itu pasti. Dan alhamdulillahnya kita orang Islam, Allah berikan Al-Quran, Allah berikan Nabi yang menjelaskan kepada kita tentang kematian itu bagaimana, prosesnya bagaimana, perjalanannya bagaimana. Mudah-mudahan kita selamat dunianya, selamat akhiratnya, sesuai dengan doa yang kita bacakan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini yang bisa saya sampaikan ayahanda ibunda. Mohon maaf lahir batin, banyak gak enak, banyak kurang kurang ini dan itu, saya mohon maaf. Mudah-mudahan lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Assalamualaikum.